Hai guys, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai buku Animal Farm karya George Orwell melalui perspektif filsafat hukum. Yuk kita simak videonya. Jadi di sini saya akan membacakan sinopsis Animal Farm karya George Orwell. Berawal di Manor Farm, di mana hewan-hewan yang tertindas memberontak melawan petani manusia yang kejam, yaitu Tuan Jonas. Setelah berhasil mengusir manusia, mereka mendirikan Animal Farm dengan prinsip kesetaraan yang disebut animalisme yang diringkas dalam 7 perintah. Namun, di bawah kepemimpinan babi-babi yang cerdas dan kejam, terutama Napoleon, idealisme revolusi lama-kelamaan hilang. Napoleon mengkudeta saingannya, yaitu Snowball, dan menggunakan anjing-anjing ganas serta propaganda dari Squirrel untuk menindas hewan lain. 7 perintah ini diubah dan dimanipulasi secara diam-diam demi kepentingan para babi. Para babi secara bertahap melakukan kebiasaan manusia yang dulu mereka benci. Mereka hidup mewah, sementara hewan lain bekerja keras dan kelaparan. Pada akhirnya, semua perintah diredukasi menjadi satu, yaitu semua hewan sama, tetapi beberapa hewan lebih sama daripada yang lain. Novel ini berakhir dengan hewan-hewan lain yang tidak dapat lagi membedakan babi dari manusia, menunjukkan bagaimana revolusi yang awalnya idealis dapat berujung pada tirani yang lebih buruk. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Animal Farm dengan mengaitkan hukum dan masyarakat menurut Emil Durkheim. Bagi Durkheim, hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, melainkan juga cerminan dari moral kolektif masyarakat, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama dan menjadi dasar keteraturan sosial. Hukum berfungsi menjaga kohesi sosial, yaitu agar masyarakat tetap bersatu meskipun kompleks. Memang pada awalnya dalam novel Animal Farm ini, semua hewan bersatu dan bekerja untuk tujuan bersama. Namun, dalam perkembangan cerita, hukum yang sebelumnya menjadi dasar moral bersama berubah menjadi alat manipulasi penguasa. Seperti Napoleon dan kelompok babi secara perlahan mengubah isi 7 perintah sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Misalnya, dalam kutipan novel Animal Farm ini, perintah awal yang menyatakan bahwa semua hewan setara diubah menjadi semua hewan setara, tetapi beberapa lebih setara daripada yang lain. Jika kita kaitkan dengan pendapat Emil Durkheim yang tadi, hal ini merupakan penyimpangan fungsi hukum yang seharusnya menjaga keteraturan sosial dan mencerminkan nilai bersama. Jika kita analisis lebih lanjut, bisa dikatakan hukum dalam novel Animal Farm tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hukum karena ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Emil Durkheim tadi, hukum yang sebenarnya adalah hukum yang memang dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan penguasa. Ini mana dalam novel Animal Farm ini, semua hukum yang dibuat oleh Napoleon dan beberapa kelompok anjing yang lainnya itu hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, yaitu sebagai penguasa. Saya akan menjelaskan bagaimana positivisme hukum yang ada di novel Animal Farm. Di awal Animal Farm, hukum yang dalam bentuk 7 perintah dilegitimasi oleh kesepakatan kolektif hewan. Hal tersebut mencerminkan bentuk kontrak sosial. Namun, seiring jalannya waktu, hukum kehilangan akarnya. Para babi, terutama Napoleon dan Squirrel, mengambil alih kontrol atas hukum, menjadikannya alat kekuasaan. Legitimasi tak lagi datang dari kesepakatan bersama, tapi dari paksaan, ketakutan, dan propaganda. Hal tersebut mencerminkan bentuk ekstrim dari positivisme hukum yang dimana hukum dianggap sah hanya karena dibuat oleh otoritas, tanpa mempertimbangkan nilai moral ataupun keadilan. Interpretasi hukum juga banyak yang dipelintir. Squirrel kerap mengubah makna hukum demi membenarkan tindakan penguasa. Contohnya perintah tidak ada hewan yang boleh membunuh hewan lain diubah menjadi kecuali ada alasan. Interpretasi hukum tidak lagi bertujuan mencari kebenaran, tetapi menutupi kebohongan. Dalam teori positivisme, hukum yang baik seharusnya jelas, konsisten, dapat diakses, dan sah secara prosedural.
Tapi di Animal Farm, hukum terus diubah diam-diam yang dimana hal tersebut menghilangkan kejelasan dan konsistensinya. Lalu kebanyakan hewan buta huruf yang membuat hukum nggak bisa diakses. Dan prosedurnya ditentukan sepihak oleh para babi. Akhirnya, Animal Farm menunjukkan bahaya sistem hukum tanpa nilai, tanpa kritik, dan tanpa batasan. Ketika hukum hanya jadi alat kekuasaan, maka hukum yang sah pun bisa menjadi sumber penindasan. Sekian penjelasan dari saya mengenai positivisme hukum yang ada di dalam novel Animal Farm. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Keadilan dalam novel Animal Farm tergambar melalui prinsip-prinsip yang awalnya egaliter menjadi diskriminatif. Awalnya, para hewan diharapkan diperlakukan sama. Namun seiring berjalannya waktu, para babi menggunakan prinsip tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa hukum dan keadilan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan bagaimana interpretasi hukum dapat diubah sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Kita sampai di kesimpulan, novel Animal Farm mendemonstrasikan bagaimana hukum dapat berubah dari instrumen keadilan menjadi alat penindasan ketika dikuasai oleh kelompok berkuasa yang korup. Melalui 3 perspektif analisis, yaitu sosiologi hukum Durkheim, positivisme hukum, serta konsep keadilan integral, terungkap bahwa poin pertama, terdapat transformasi hukum dari idealis ke opresif yang dapat dilihat dari 7 perintah yang awalnya mencerminkan kesadaran kolektif dan cita-cita kesetaraan secara sistematis yang dimanipulasi oleh para babi untuk melayani kepentingan mereka hingga tereduksi menjadi semua hewan sama tetapi beberapa lebih sama dari yang lain. Lalu ada poin kedua, yaitu legitimasi hukum bergeser dari konsensus demokratis menjadi paksaan otoriter. Para babi menggunakan propaganda, manipulasi informasi, dan ketidakberdayaan hewan lain yang buta huruf untuk mempertahankan legalitas aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Tidak hanya itu, semua aspek keadilan dari distributif, retributif, dan prosedural runtuh karena tidak adanya checks and balance dan akuntabilitas kekuasaan. Gambaran besar dari novel ini menjadi peringatan tentang bahaya sistem hukum yang murni positivis tanpa landasan moral yang kuat, serta pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan hukum untuk mencegah tirani. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai buku Animal Farm. Semoga bisa membantu dan dipahami ya penjelasannya. Bye-bye.